Oke. Ya, lupa ternyata merekord. Oke, so jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat Mentimeter. Oh, ada Pak Wayandaria. Halo Pak Wayandaria. Ini rekan saya juga dari UNJ ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang mau buat surveinya. Gimana kalau kita membuat survei? Jadi Mentimeter ini cocok sekali untuk Bapak Ibu pakai misalnya di awal pembelajaran. Jadi di awal pembelajaran Bapak Ibu pengen tahu kondisi peserta didik kita gimana, peserta belajarnya gimana gitu kan, pengalaman mereka gimana, atau misalnya Bapak Ibu mau melakukan review atau evaluasi dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya, misalnya minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Nah, ini bisa dipakai Mentimeter ini gitu untuk engaging, untuk lebih semangat jadinya di awal gitu ya. Jadi di awal tuh lebih udah mainan gadget gitu. Jadi nanti peserta didik lebih semangat ya. Oke, harapannya seperti itu. Jadi kalau tadi Bapak Ibu kan menggunakannya jadi sebagai peserta survei. Sebagai peserta survei itu masuknya di menti.com. Jadi www.menti.com. Oke. Tapi kalau misalnya mau membuat surveinya, nah Bapak Ibu perginya atau aksesnya itu di mentimeter.com. Oke. Ya, jadi kalau mau membuat surveinya itu berbeda dengan bermain gitu ya, main surveinya gitu. Jadi kalau mau membuat itu di menti.com. Nah, ini saya kasih tahu dari awal dulu ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal, tampilan pertama, halaman pertama mentimeter.com. Oke, jadi kalau Bapak Ibu ketik misalnya di browser, langsung ketik aja mentimeter.com. Oke, nanti tampilan awalnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu diharuskan atau diminta untuk membuat akunnya Mentimeter, ya. Nah, membuat akun itu seperti biasa, kayak aplikasi yang lain. Ini bisa klik di sini, sign up, oke, atau di pojok pojok kanan atas juga ada ya, sign up. Nah, seperti ini ya tampilan sign up, halaman sign up-nya. Oke, dan di sign up ini Bapak Ibu juga bisa pakai akun Facebook atau akun Google. Ya, maksudnya daripada nggak capek gitu ya, ribet, nggak mau ngetik ini banyak kan, ya kan? Jadi bisa pakai akun Google atau akun Facebook. Kalau Bapak Ibu misalnya, kalau saya nyamannya pakai Google aja ya, jadi biar satu akun buat semua gitu ya. Oke, jadi misalnya saya pengen sign up with Google. Nah, nanti langsung ada ada direct reference gitu ya, dibuka langsung Windows baru atau Windows baru ya, halaman jendela baru. Nah, ini untuk langsung diarahkan ke akun Google yang Bapak Ibu punya di komputer itu, yang sudah terinstall di komputer. Oke. Misalnya karena saya udah punya, jadi saya nggak usah sign up lagi gitu ya. Nah, misalnya saya mau klik ini email saya, nah nanti dia akan direct tuh. Nah, dia langsung direct gitu kan, langsung masuk. Terus dia langsung masuk ke akun kita. Nah, seperti itu. Jadi kan nggak capek ngetik-ngetik lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, terus kalau misalnya Bapak Ibu baru pertama sign up pakai akun Google, pakai akun Facebook, atau pakai email gitu ya, yang seperti tadi diketik satu-satu emailnya, nah itu harus mengecek ke email yang Bapak Ibu daftarkan untuk email konfirmasi, jadi jangan lupa ya. Kalau nggak di confirm nanti tetap aja nggak bisa masuk gitu. Oke, so ini akun saya, ini halaman pertama ya, halaman depan Mentimeter. Jadi setelah kita punya akunnya, kita sign up, kita login. Kalau akun Google kan tadi nggak usah login manual lagi ya, langsung di direct itu ke Mentimeter. Jadi ini halaman pertamanya Mentimeter. Oke. Alright, sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya praktekkan bagaimana
cara membuat Mentimeter atau cara membuat polling seperti yang tadi kita mainkan itu. Sejauh ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Oh ya, Mentimeter ini juga bisa dibuka di handphone ya. Jadi di browser handphone juga bisa dibuka mentimeter.com. Tapi kalau menurut saya jadinya tidak nyaman, soalnya tampilannya kan pasti akan kecil ya, akan mengecil gitu. Jadi kalau mau membuat survei atau membuat polling, ya tetap bisa sih, tapi nggak seoptimal kalau kita pakai komputer gitu. Tapi kalau main surveinya atau main pollingnya itu dari handphone justru lebih asik, lebih enak karena kan dia tampilannya kan sederhana gitu ya, langsung ke soalnya, langsung ke pollingnya. Gitu. Oke, ada di chat. Sebentar. Oke. Oke, belum ada pertanyaan ya, jadi saya lanjut ya. Nah, untuk membuat surveinya atau membuat pollingnya, Bapak Ibu bisa di sini klik yang namanya tombol biru ini ya, di sebelah kiri itu ada new presentation atau plus new presentation atau add new presentation. Kita bisa klik. Nah, ini kita kasih nama ya, misalnya presentationnya namanya apa. Ini bisa nama kelasnya Bapak Ibu atau nama materinya. Kalau saya misalnya saya kasih nama webinar part 2 ya. Terus create presentation. Dia langsung dibuka ke laman baru yang kita buat ya Bapak Ibu. Nah, ini dia laman barunya setelah kita buat tadi judulnya ya, kita ketik judulnya. Nah, judulnya itu Bapak Ibu bisa lihat ini di pojok kiri atas ya. Tadi saya kasih nama presentation ini webinar part 2. Nah, ini kalau secara layout itu tampilannya agak familiar ya Bapak Ibu karena hampir mirip dengan PowerPoint. Microsoft PowerPoint ya. Jadi hampir mirip, sebelah sini ada display untuk slide-nya, lalu bisa add slide di atas ini, lalu tipenya atau jenis-jenis polling atau surveinya itu ada di sebelah kanan. Nah, di tengah ini adalah worksheet-nya Bapak Ibu. Gitu. Oke, nah saya jelaskan dulu ya tipe-tipenya atau fitur-fiturnya Mentimeter. Jadi Mentimeter ini punya banyak sekali fitur atau jenis-jenis tipe atau jenis-jenis yang bisa Bapak Ibu gunakan. Oke, dia di sini ada yang pertama, ini yang paling populer, ini ada multiple choices. Oke, tampilannya nanti ini kalau kita arahkan kursor ke masing-masing fiturnya, dia di tengah di worksheet kita itu langsung tampil tampil contohnya gitu ya, contoh desainnya. Nah, multiple choices ini bisa Bapak Ibu pakai misalnya untuk evaluasi pembelajaran yang udah dilaksanakan sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Jadi kayak warming up sambil nginget-nginget pelajaran yang udah selesai, yang udah berlalu gitu ya, sebelum masuk ke pelajaran baru. Gitu. Jadi ini bisa dipakai multiple choices. Word cloud yang tadi saya praktekkan ke Bapak Ibu, jadi menuliskan ide atau pemikiran yang nggak usah banyak-banyak katanya, paling banyak 3 kata ya. Nah, nanti dia akan masuk nih, word cloud-nya akan seperti ini. Misalnya, how would you describe this in 3 words ya, gimana cara mendeskripsikan pelajaran ini atau materi ini dalam 3 kata, itu nanti di sini banyak kata-kata yang muncul. Open-ended, nah ini kalau misalnya ada pertanyaan, Bapak Ibu mau mengajukan pertanyaan yang bentuknya open-ended ke mahasiswa atau ke peserta didik ya. Jadi dia fungsinya kayak sama seperti pertanyaan esai gitu. Jadi mahasiswa nanti bisa menuliskan
kalau multiple choice kan dia hanya pilih satu gitu ya. Kalau word cloud menuliskan paling banyak 3 kata. Nah, kalau open ended dia bisa nulis banyak gitu. Misalnya dia misalnya curhat gitu kan, atau menuliskan pendapatnya gimana, tuliskan dong dalam satu paragraf pendapat Anda tentang materi kemarin gitu. Nah, itu dia akan menuliskan seperti esai aja gitu. Oke. Scale ya, atau skala ini juga seperti polling ya. Dia seperti polling. Ini yang tadi saya terapkan di Bapak Ibu yang pertanyaan pertama itu, yang apa yang dilakukan untuk relaksasi selama pandemi di rumah aja gitu. Jadi itu skala bentuknya. Ranking. Nah, ranking ini bisa juga jadi ada Bapak Ibu pilih apa peserta dari Mentimeter ini nanti pilih jawaban-jawaban yang cocok menurut dia. Nanti Bapak Ibu bisa lihat mana yang paling banyak dipilih gitu ya. Q&A, nah ini juga bisa nih buat seperti ini ya, kayak sesi sekarang webinar, kalau mau ada pertanyaan, nah itu bisa difasilitasi oleh Mentimeter. Gitu. Oke. Yang lain-lainnya juga banyak. Kalau ini untuk kebutuhan slide-nya, ya bisa pakai quote, bisa masukkan video, bisa masukkan image atau gambar gitu ya. Nah, ini juga ada fitur-fiturnya yang lain. Buat survei juga bisa ya Bapak Ibu, tapi sayangnya buat survei, kalau Mentimeter itu hanya bisa dipakai untuk akun yang berbayar. Jadi kalau akun yang basic seperti ini, itu buat survei belum bisa. Tuh. Oke, sekarang kita coba ya Bapak Ibu, kita buat misalnya saya mau buat yang word cloud. Karena word cloud ini lucu sih menurut saya. Oke, nah, oke, kita ulang ya. Tadi, sorry. Oke, mana tuh tadi? Nah, ini ya, yang tadi webinar part 2, kita... Oke, ini saya mau buat tipenya word cloud ya. Jadi Bapak Ibu langsung tipe apa yang diinginkan sesuai dengan fungsinya. Ini langsung diklik aja word cloud misalnya. Nah, setelah masuk Bapak Ibu akan diarahkan ke tadi kan type ya. Tadi Windows-nya yang terbuka itu type, sekarang content. Oke. Nah, bisa mengetikkan question itu di bawahnya. Jadi ini ada your question. Question apa yang ingin diketik di cloud ya. Misalnya Bapak Ibu mau tuliskan 3 kata yang menggambarkan pandemi COVID-19. Oke, ya, titik ya. Nah, pertanyaan ini tidak boleh lebih dari berapa tuh tadi? Ada word limitnya ya, jadi nggak boleh panjang-panjang ya. Terus bisa juga Bapak Ibu menambahkan ini gambar. Oke, jadi mau menambahkan gambar itu bisa. Nah, nanti gambarnya misalnya bisa dari library atau diupload dari komputer Bapak Ibu, diupload ke sini juga bisa. Atau bisa pakai GIF juga bisa. GIF itu yang gambarnya gerak-gerak ya, Bapak Ibu. Karena saya temanya COVID-19, saya mau ambil GIF yang COVID-19 ya. Lama ya. Oke. Nah, itu jadi gambarnya kan gerak-gerak ya Bapak Ibu kalau GIF. Nah, ini juga bisa kita tambahkan. Saya mau nambahkan kucing ini deh, gambar kucing ini. Juga bisa juga ya. Oke. Aduh, agak lama nih. Ya. Ya, oke, jadi bisa dipakein gambar kalau Bapak Ibu mau pakai gambar. Nanti dia munculnya ini nih di sisi sini di tengah ya. Terus di bawahnya, kalau misalnya mau pertanyaannya singkat, tapi mau ada description yang agak panjang, itu juga bisa. Nanti diklik longer description. Silakan diketik di bawahnya. Oke. Terus, nah selanjutnya entries per participant. Ini misalnya peserta itu Bapak Ibu izinkan untuk ikut berapa kali.
kalau saya tadi mengizinkan Bapak Ibu untuk ikut 1 orang sekali ya. Tapi kalau misalnya kalau di word cloud ini kan karena ingin mencari keywords gitu ya, keywords atau kata-kata yang menjadi ide utama dari sesuatu yang Bapak Ibu tanyakan. Nah, ini bisa entry beberapa kali. Jadi peserta itu bisa ikut sebanyak 3 kali misalnya. Oke. Nah, di bawahnya profanity filter. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang kurang sesuai, yang kasar, nah ini bisa Bapak Ibu filter nih di sini. Oke, tinggal di choose language-nya aja. Choose mau bahasa apa yang di filter. Oke. Oke, nah ini extras. Kalau misalnya tadi ya, boleh nggak kalau partisipan itu submit-nya berkali-kali gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, misalnya ingin disampaikan ke peserta kita. Nah, Bapak Ibu klik ini nih, share ya. Di pojok kanan itu ada share. Nah, ini dia. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa kasih kodenya. Bisa kasih kode. Oke, kodenya tadi kan saya kasih kode ya ke Bapak Ibu ya. Tadi kan di awal saya minta ayo Bapak Ibu visit di browser, ketik di browser menti.com, terus masukkan kode gitu ya. Nah, kodenya Bapak Ibu kalau mau buat yang baru itu adanya tadi di share, lalu ini kodenya 867712. Nah, kode ini itu ada masa berlakunya Bapak Ibu, masa berlakunya 2 hari. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu buat persiapan nih, buat presentation-nya dari jauh-jauh hari, tapi mau sudah lebih dari 2 hari baru akan di-present gitu misalnya ke peserta didik, saran saya adalah diaktifkan lagi, dibuka lagi aja presentation-nya, nanti baru di-share lagi gitu, jadi diulang lagi prosesnya. Jadi nggak usah buat dari awal, tapi hanya dibuka aja, dibuka, diaktifkan gitu ya, lalu klik share yang tadi di pojok kanan atas itu. Oke, nah ini bisa Bapak Ibu copy, bisa diberikan ke mereka. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pakai akun yang berbayar, itu sampai 14 hari masih bisa. Tapi kalau yang basic, 2 hari atau 7 hari. Nanti bisa dipilih ya. Tapi kalau default-nya adalah 2 hari. Dan di bawahnya, itu kalau Bapak Ibu mau copy link. Ya, jadi link yang bisa diberikan ke chat misalnya, atau ke grup WhatsApp misalnya. Nah, itu bisa kita langsung copy nih, link. Atau mau ditampilkan QR code yang bisa di-scan lewat handphone. Nah, kita tinggal download aja nih di bawah. Oke, gitu ya. Oke deh, jadi itu Mentimeter. Bapak Ibu sejauh ini ada pertanyaan? Saya contohkan yang word cloud aja ya, karena kalau semuanya nanti waktunya nggak cukup, karena kan masih ada program yang lain. Gitu, jadi Bapak Ibu silakan nanti bisa explore sendiri. Oke. Ada pertanyaan atau mau dinyalakan langsung mikrofonnya? Boleh. Atau kita mau coba yang ini Mentimeternya? Boleh juga. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu memberikan link, itu nggak usah masukin kode lagi ya. Jadi kalau link itu langsung dia terhubung ke Mentimeter yang kita buat. Itu presentation dari Mentimeter yang kita buat. Oke, saya sudah kasih linknya di bawah, di chat. Jadi Bapak Ibu bisa lihat atau bisa coba. Oke, nah kalau misalnya sedang berlangsung ya surveinya atau pollingnya, Bapak Ibu tetap harus membuka laman Mentimeternya ya. Jadi biar slide-nya itu aktif. Jadi peserta itu bisa entry jawabannya gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu, kalau ini kan kita posisinya kita berjauhan ya, webinar gitu. Jadi memang ini udah masuk gitu. Jadi ini live kalau misalnya Bapak Ibu buka Windows-nya atau slide-nya, dibuka, diaktifkan, itu langsung bisa melihat result-nya. Kalau ini udah ada yang intake nih, kuota ribet, serem, sehat, cuci tangan, oke, masker, nah udah mulai berdatangan nih kata-katanya, berarti udah ada result-nya ya. Oke, tapi kalau misalnya Bapak Ibu posisinya ada di kelas, di depan peserta didik, di depan mahasiswa, mau langsung misalnya menampilkan slide-nya, nah itu bisa ini, yang pojok kiri warna biru,
pojok kanan warna biru, present. Nah, dia akan langsung bentuknya apa ya namanya, full screen, langsung present full screen seperti kita sedang present PPT ya, PPT PowerPoint. Oke. Jadi kayak gini. Dan karena ini slide-nya aktif dan banyak peserta yang ikutan, nah jadi tulisannya gerak-gerak gini, Bapak Ibu. Kayak tadi ya, tadi kan gerak-gerak ya. Nah, itu artinya tuh ada yang intake baru tuh. Kalau dia bergerak, ada yang intake baru. Jawabannya, nah itu gerak lagi. Jadi kayak gitu. Jadi kalau tampilan, dia jadi menarik ya, Bapak Ibu, jadi warna-warni, jadi dia bergerak-gerak. Dan kalau misalnya kita mau brainstorming, kita mau cari keywords, kayaknya pakai ini lebih cepat. Gitu. Daripada misalnya ditulis di whiteboard. Gitu. Oke. Wah, banyak nih. Fever, serem, masker, virus, pakai masker. Oke. Protokol kesehatan, benar banget ya. Cuci tangan, tiredness, panik, ujian, cough, kuota, suspek. Oke. Jadi kata-kata ini yang menggambarkan pandemi COVID-19. Terus kalau ada pertanyaan misalnya sampai berapa banyak sih, Miss, Mbak, ininya pesertanya? Setahu saya paling banyak itu yang pernah saya ikutin ya dengan pakai Mentimeter, pengalaman saya itu terbanyak yang pernah saya ikutin itu 200 orang. Tapi katanya Mentimeter itu dia bisa up to 1,000 atau 1.000 orang. Gitu ya. 1.000 orang katanya bisa berpartisipasi di dalam Menti, gitu ya, menti.com, ikut pollingnya. Jadi ya kalau Bapak Ibu punya peserta didik misalnya 100 orang gitu ya dalam sekali waktu itu masih bisa gitu. Oke. Nah, itu Mentimeter. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan dari Pak Daria, Bu Lisya. Oh, dari Pak Daria. Oke. Pak Wayan Daria. Oke. Ya, makasih Mbak Linda. Pak Wayan ya, Pak Wayan Daria. Mau tanya word cloud activity ini cocok brainstorm. Iya, Pak Wayan, Pak Daria, Pak Wayan Daria. Iya, cocok buat brainstorm. Ya, kalau misalnya, tapi brainstorm kan biasanya nggak panjang-panjang ya. Belum ada extension-nya kan, biasanya hanya keywords aja. Ya, cocok buat brainstorm. Gitu. Oke, so apalagi attention, ya benar-benar attention getting ya, atau apa sih namanya, engagement gitu ya, engagement di awal ke peserta kita buat tahu kondisinya, buat tahu moodnya. Nah itu bisa pakai Mentimeter. Karena bukan word cloud aja kan dia fasilitasnya, dia tadi ada polling, ada ranking gitu ya. Jadi saya sih biasanya pakai word cloud favorit saya, terus sama satu lagi tadi yang ranking atau enggak yang polling ya, yang apa sih namanya, polling tadi scales. Nah, itu cocok tuh buat di awal. Bu Hasnini, mahasiswa bisa akses Menti meski mereka nggak punya akun. Iya Bu, benar. Jadi kalau Menti, akses menti.com, itu bisa semuanya tanpa harus buat akun dulu di Mentimeter. Gitu. Jadi kan tinggal buka di browser, terus visit menti.com, terus masukkan kodenya atau klik linknya ya. Kalau klik link kan nggak usah masukkan kode. Jadi kalau untuk ikut surveinya, ikut pollingnya itu tidak perlu buat akun dulu di Mentimeter. Gitu. Tapi kalau misalnya kita pengajar, kita ingin membuat survei, kita ingin membuat polling, nah kita harus punya akun Mentimeter dulu. Gitu. Mirip Bit.ly, iya Bu, mirip, tapi Bit.ly kan lebih mirip kayak Google. Bit.ly itu sebenarnya shorten URL. Jadi URL itu kan biasanya panjang, alamat URL itu kan bisa panjang. Nah, Bit.ly itu disingkat gitu ya, jadi namanya. Tapi mungkin maksud Ibu yang form gitu ya Bu, form pendaftaran. Iya Bu, mirip seperti itu, tapi kalau form pendaftaran kan dia lebih khusus buat pendaftaran ya, buat polling yang bentuknya form. Tapi kalau ini itu bentuknya sebenarnya live view atau live result. Kalau form kan kita harus
adminnya kan harus masuk dulu ke formnya, terus ditampilkan resultnya gitu. Jadi lebih, kalau itu sih menurut saya lebih formal ya sifatnya. Kalau ini karena live, jadi bisa peserta dan pengajarnya tuh bisa langsung menampilkan gitu di layar. Gitu. Oke. Alright, so kita bisa lanjut dari ini. Nah, oke, kalau tadi misalnya Bapak Ibu kan tadi present ya, saya kan klik present, baru nanti ada tampilan yang full view seperti tadi, yang full screen. Nah, itu untuk keluarnya pencet escape aja. Oke. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa nggak sih Mbak resultnya di-download, disimpan? Oh, bisa banget ya. Misalnya kan tadi buat brainstorming. Biasanya kan kalau brainstorming kan kita butuh record ya, butuh catatan gitu, yang di brainstorm tuh apa aja idenya. Gitu. Nah, ini bisa di sini download result. Nanti datanya, hasil downloadnya itu adalah PDF. Oke, nah ini dia di bawah. Nah, ini kalau misalnya mau downloadnya pakai Excel, jadi kalau Word Cloud itu bisa juga sih pakai Excel, tapi menurut saya agak nggak nyaman nanti view-nya. Tapi kalau yang nyaman download Excel, itu yang ranking atau nggak yang polling. Karena kan kalau itu kan ada data-datanya lebih banyak, lebih bagus lah disampaikannya kalau via Excel. Tapi kalau Word Cloud, biasanya saya downloadnya itu pakai PDF aja, atau bentuknya JPEG. Ya. Jadi saya pilihnya yang bawah. Nah, ini download. Nah, jadinya kayak gini nih Bapak Ibu. Ini hasil ya. Ini udah jadi hasilnya. Jadi sudah tidak keluar lagi jawaban baru. Gitu. Oke deh. Seperti itu Mentimeter. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke, nggak ada pertanyaan lagi ya di kolom chat. Oke, sekarang saya lanjut ke quizzes ya. Sebentar, saya sign up dulu dari quizzes. Oke, sekarang quizzes. Nah, ini dia quizzes. Bapak Ibu pernah dengar aplikasi ini atau program ini, quizzes? Dia kalau misalnya sebelumnya pernah dengar Kahoot, pernah dengar tentang Kahoot? Nah, quizzes ini mirip ya dengan Kahoot. Jadi fungsinya sama, fungsinya untuk membuat kuis online. Jadi kuis yang ada evaluasinya, terus ada interaktif gitu ya, ada musik, lucu-lucu gitu. Nah, ini cocok nih quizzes atau Kahoot. Jadi tadi kan saya kepikiran apa mau kasih materi Kahoot juga, tapi nanti jadinya jadi jadi sama gitu. Jadi mungkin kalau Kahoot, Bapak Ibu bisa silakan misalnya cari tahu sendiri, atau kalau yang udah tahu, nah ini quizzes jadi alternatifnya Kahoot. Tuh. Jadi dia sebenarnya fungsinya adalah quiz online atau live quiz. Jadi kalau misalnya situasinya seperti ini, webinar, nah ini bisa kita jadikan live quiz gitu ya, live quiz, atau kita bisa jadikan homework, tapi dikerjakannya online gitu ya, memakai aplikasi Quizzes. Nah, ini halaman pertamanya Quizzes. Jadi Quizzes ini tulisannya quiz, terus dia pakai quiz pakai Z ya, terus belakangnya IZZ gitu, Z-nya 2, quizzes.com. Oke. Jadi itu alamatnya ya, alamat webnya quizzes.com. Nah, tampilannya kayak gini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi sangat colorful. Kayaknya kalau anak-anak ini mereka akan senang ya.
cucok ya untuk anak-anak. Mahasiswa aja suka gitu, mahasiswa saya tuh semangat banget kalau Quizizz atau nggak Kahoot. Karena dia ada kompetisinya Bapak Ibu, ada competitionnya, ada ranking nanti. Siapa yang bisa yang ranking teratas itu akan dapat poin gitu ya. Jadi semua peserta yang ikut dia akan dapat poin. Jadi apa sih namanya pengen yang teratas terus gitu. Terus nanti dia kalau sudah selesai nanti dia ada dapat badge atau kayak badge atau lambang kalau dia ranking 1 lah gitu. Jadi lucu nih kalau buat anak-anak kecil ya. Oke, ini tampilannya, cara sign up-nya gimana. Jadi ini kalau kita sebagai pengajar, kita mau bikin kuis, itu kita tetap harus punya akunnya dulu ya. Jadi sama seperti Mentimeter tadi. Nah, ini di pojok kanan itu ada sign up. Kita bisa klik sign up untuk buat akun. Oke, nah ini dia. Nah, lagi-lagi dia terkoneksi dengan akun Google. Jadi Bapak Ibu nggak usah capek-capek lagi typing gitu ya, typing email, typing password. Jadi langsung aja misalnya sign up with Google, sama seperti Mentimeter tadi. Nah, misalnya gitu. Oke, langsung tinggal dipilih aja ya. Dan saya ingatkan lagi, kalau misalnya Bapak Ibu pilih sign up with Google atau sign up with email, email yang didaftarkan itu dicek, dibuka ya emailnya, jangan lupa buka spam juga untuk mengecek email konfirmasi, gitu. Konfirmasi dari aplikasinya. Kalau benar Bapak Ibu mendaftar dengan menggunakan email itu. Kalau tidak diklik konfirmasinya, nanti takutnya nggak bisa login ya. Oke, karena saya udah punya akunnya, jadi saya tinggal login aja. Login with Gmail. Oke. Ya. Nah, setelah login, ini adalah halaman pertama ya. Halaman pertama dari dari Quizizz. Oke. Ini halaman pertama dari Quizizz. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat kuis yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi Quizizz ini karena dia online, jadi dia punya repository ya, punya archive, punya arsip yang memuat kuis-kuis yang sudah dibuat sebelumnya berdasarkan mata pelajaran atau courses ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ada misalnya courses mathematics ya, mathematics, dia bikin contoh-contohnya ini apa nih? Volume of cylinders, proportion word problem, area trapezoid gitu ya, banyak. Jadi bisa lihat kuis-kuis yang sudah dibuat oleh guru-guru yang lain sebelumnya. Atau ini yang bahasa Inggris ya, English and Language Arts. Itu ada signal words, organization text structure, author's purpose, text structure gitu ya. Jadi kalau nggak mau bikin sendiri, mau pakai yang punya orang juga boleh gitu. Jadi biasanya dia open, kalau yang ada di halaman pertama itu bisa open, bisa diakses oleh siapa aja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin sendiri, saya nggak mau, pengen khusus bikin punya saya sendiri. Oke, boleh banget. Maaf ya Bapak Ibu, saya di rumah sekarang jadi ada suara-suara tukang dagang, tukang tape uli, ya jadi ya maklum aja. Oke, so kalau mau buat sendiri kuisnya, nah di pojok kiri ini ya, pojok kiri itu ada create. Nah, bisa diklik create. Oke, yes. Nah ini dia. Oke, create. Pertama, itu Bapak Ibu akan diminta untuk menamakan kuisnya. Biasanya saya akan kasih nama materi. Jadi saya akan tuliskan materi yang sedang saya ajar dan ingin saya buat kuisnya, gitu ya.
Nah, jadi bisa misalnya materinya kalau di bahasa Inggris misalnya tenses gitu ya, present tense gitu, atau present participle tense, is it true ya, atau past tense gitu. Jadi bukan nama mata kuliah atau nama courses atau nama mata pelajarannya ya, tapi menurut saya lebih cocok untuk diisi sama nama materi gitu. Oke, karena ini kita buat praktek ya, saya materinya sekarang misalnya optimizing online learning ya. Oke. Terus, nah kenapa alasannya Bapak Ibu menurut saya jangan menuliskan nama courses atau nama mata pelajaran, karena di nomor 2 itu sudah ada pilihan untuk subjeknya gitu ya. Jadi di atas nggak perlu lagi ditulis subjek atau nama mata pelajaran atau nama mata kuliah gitu. Tapi di bawah bisa dipilih. Saya sih biasanya milihnya English ya. Tapi kalau sekarang mungkin education, ada nggak education? Ini professional development aja. Oke. Tapi ini mungkin misalnya Mbak ini nggak ada yang cocok nih dengan mata courses saya gitu. Misalnya kayak saya mengajar critical discourse analysis, di sini nggak ada nih relevan subjek critical discourse analysis. Oke, don't bother ya, jangan pusing, kita pilih aja English gitu, pokoknya yang relevan. Oke. Atau social studies gitu. Nah, oke, sudah pilih, sudah dikasih judul, ya. Nah, judulnya ini bisa kita lihat di sini nih, di sebelah kanan. Kalau misalnya kita mau ganti, kayaknya nggak cocok nih, ini mau ganti Nah, itu bisa nih yang lambangnya pensil, ya. Nah, bisa diklik, terus balik lagi ke halaman yang tadi, yang di awal. Oke. Bentar, ada pertanyaan kah di chat? Terusnya chatnya nyala. Oke, ya, lanjut. Nah, di tengah, di posisi tengah ini adalah fitur-fiturnya, atau fitur-fitur pilihan-pilihan jenis soal yang Bapak Ibu bisa pakai untuk membuat kuis di quizzes.com. Jadi ada yang bentuknya multiple choice, ada yang bentuknya checkbox, ya, fill in the blank, atau jawaban singkat, atau polling, bisa juga ya, polling pakai quizzes seperti tadi kita di Mentimeter, tapi dia cuma polling aja, yang nggak bisa workout. Atau bisa open-ended. Open-ended ini esai, ya, esai, tapi esainya nggak esai panjang, esai singkat. Paling banyak 100 kata ya, kalau nggak salah. 100 atau 200 kata lah, gitu. Nah, jadi ini tipe-tipenya ya, Bapak Ibu. Terus ada pertanyaan misalnya, Mbak, bisa nggak kalau misalnya saya dalam satu kuis, saya mau bikin beberapa jenis pertanyaan. Misalnya saya mau nomor 1, nomor 2 multiple choice. Nomor 3 saya pengen fill in the blank. Oh, bisa banget. Nah, kayak gini caranya Bapak Ibu. Kita yang pertama dulu ya. Pertama misalnya saya mau multiple choice, ya. Oke, multiple choice. Nah, pertanyaannya bentuknya akan seperti ini, Bapak Ibu. Halaman kerja Bapak Ibu ya, di quizzes.com itu bentuknya kayak gini. Di sebelah kanan, ya, saya jelasin dulu. Sebelah kanan, ini adalah tampilannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini tampilannya tuh kayak handphone ya. Kayak handphone, kayak tablet, tapi bukan tampilan komputer. Nah, memang iya, benar. Jadi, tampilan ini yang ada di sebelah kanan adalah yang nanti akan dilihat oleh peserta didik Bapak Ibu yang akan ikut kuisnya. Gitu, jadi tampilannya akan seperti ini bentuknya. Oke, fun kan? Fun banget kan? Ini ada warna-warnanya, gitu kan? Beda-beda, pilihannya juga beda-beda. Oke, jadi ini nanti akan peserta didik Bapak Ibu lihat di layar handphonenya, karena si quizzes ini bisa juga diakses dari handphone. Untuk ikut kuisnya itu bisa diakses dari handphone. Jadi tampilannya kurang lebih akan seperti ini, yang di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah halaman kerja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya di sini dan pilihan jawabannya juga di sini. Misalnya saya pertanyaannya kayak gini deh. Aplikasi apa yang bisa digunakan untuk kuis online? Nah, ini pertanyaannya ya.
pertanyaannya, aplikasi apa yang bisa digunakan untuk kuis online? Nah, Bapak Ibu bisa entry jawabannya nih, bisa langsung klik answer option 1. Soalnya quizzes.com. Oke, pilihan A. Yang A, quizzes.com. Yang B, nah Bapak Ibu nggak usah nulis A titik quizzes, B titik, nggak usah ya. Jadi dia langsung aja gitu. Kita langsung aja, nggak usah tulis A, B, C-nya. Soalnya option A, misalnya apa ya? MS PowerPoint, ya. Misalnya ini MS Excel, misalnya ini Canva. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, Miss saya nggak mau jawabannya, pilihan jawabannya ada 4, saya mau ada 3 aja. Oke, bisa Bapak Ibu. Nah, ini ada opsi delete ya, delete option. Nah, ini bisa di delete salah satu. Misalnya saya mau delete MS Excel. Nah, oke, ada notifikasi. Apakah mau delete option ini? Ya, jawabnya. Oke. Nah, kayak gini nanti tampilannya nih yang di sebelah kanan ya. Nanti peserta didik Bapak Ibu akan melihatnya seperti ini, seperti yang di sebelah kanan. Oke. Terus tadi kan kita delete ya, mengurangi opsi jawaban. Kalau sekarang gimana kalau kita mau nambah? Nah, di bawah nih ada nih tulisannya add option. Nah, kita tambah. Misalnya kita tulis tadi MS Excel. Oke. Nah, udah jadi nih ya Bapak Ibu, udah setengah jadi. Tapi ada yang kurang nih. Kalau di Bapak Ibu kan mau kasih kuis, ini kan kuis online. Biasanya kan kalau kuis manual kan anak-anak Bapak Ibu kasih nih pertanyaan ke peserta didik, terus peserta didik jawab, terus nanti Bapak Ibu buka lagi hasil jawabannya, terus koreksi gitu kan, kasih nilai. Oke, itu yang manual ya Bapak Ibu. Tapi kan ini kan kuisnya kuis online, jadi harusnya lebih gampang dong. Nah iya benar lebih gampang, Bapak Ibu nggak usah lagi koreksi. Nah, itu menurut saya it's such a blessing gitu. Jadi nggak usah lagi koreksi karena koreksinya sudah otomatis ya. Oke, kalau untuk pertanyaan multiple choices itu bisa otomatis. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah memberikan jawaban yang benar. Jadi tinggal pakai mesin aja otomatis. Si siswa ini peserta didik ini menjawabnya benar atau enggak gitu. Nah, jawabannya yang benar kan di sini quizzes ya, quizzes.com. Kita tinggal tandai aja nih tanda checklistnya sampai berubah dia jadi warna hijau. Gitu. Oke, terus di bawahnya Bapak Ibu lihat ada lambang jam. Lambang jam, terus ada tulisan 30 seconds atau 30 detik. Ya, ini adalah waktu pengerjaan satu soal. Oke. Default-nya atau yang umum dia tersetting sendiri otomatis dari quizzes itu adalah 30 detik. Jadi satu soal 30 detik waktunya siswa mengerjakan. Jadi itu tantangannya quizzes juga ya. Jadi kita bisa set waktu berapa lama siswa bisa mengerjakan, peserta didik kita bisa mengerjakan. Kalau saya biasanya kalau saya mau nantang mahasiswa saya set yang 20 detik gitu. Jadi biar mereka deg-degan, waduh, gimana nih, 20 detik. Kan? Nah, itu lucu tuh, seru tuh. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen, kasihan gitu bacanya, teksnya panjang, atau soalnya agak susah, boleh di-set. Misalnya set 60 detik gitu ya. Atau paling lama, bisa juga paling lama 15 menit. Gitu. Soal itu akan aktif. Kalau misalnya lewat dari waktu yang Bapak Ibu set, nanti dia akan pindah sendiri ke soal berikutnya. Gitu. Tapi kalau ini kan mudah ya soalnya, jadi saya setnya 30 detik aja. Oke, ini udah jadi, tampilannya akan seperti ini yang di sebelah kanan. Oke. Oh sorry, ada pertanyaan dari Mbak Enggar. Halo Enggar, Enggar ini teman saya ya, teman kuliah. Oke, untuk relevan subjek bisa pilih lebih dari satu. Oh yang tadi ya, yang di awal. Enggak sayangnya, jadi relevan subjek hanya satu aja. Oke, sorry. Ya, kalau ini sudah selesai, kita bisa save ya. Kita save. Nah, ini artinya kita sudah membuat question yang pertama. Misalnya kita mau tambah nih, kita mau nambah pertanyaannya, tapi bentuknya beda. Pengennya yang fill in the blank. Ya, nah kita tinggal
di bawah ini ada simbol-simbol nih Bapak Ibu yang warna-warni. Kalau Bapak Ibu mendekatkan kursor ke simbol itu, dia akan keluar simbol itu tandanya apa ya? Simbol itu namanya apa? Nah, kalau yang warna ungu ini multiple choice, yang warna biru checkbox, warna kuning fill in the blank, ini hijau ya, hijau checkbox, warna kuning fill in the blank, biru poll, ungu open ended. Misalnya Bapak Ibu pengen pilih yang fill in the blank. Oke, kita klik aja. Nah, kalau seperti ini, artinya pertanyaannya bukan lagi multiple choices seperti nomor 1 tadi, tapi ini udah ganti jadi fill in the blank atau jawaban singkat. Oke, misalnya pertanyaannya, apa ya? Ada yang punya ide apa kira-kira pertanyaannya? Misalnya, aplikasi yang digunakan untuk polling. Apa nama aplikasi yang digunakan untuk polling? Nah, seperti yang di sebelah kanan, ini akan menjadi tampilan di layar peserta didik Bapak Ibu, gitu ya. Nah, dia nanti akan mengetikkan, karena ini fill in the blank, atau jawaban singkat, dia akan mengetikkan jawabannya sendiri. Nah, ini bisa diketik di box ini ya, nanti jawabannya. Tapi kita, nah kalau tadi kan kalau apa namanya multiple choices itu bisa Bapak Ibu langsung memberikan jawaban yang benar, ya kan? Memberikan jawaban yang tepat, jadi nggak usah koreksi lagi. Nah, sayangnya kalau fill in the blank sama yang short essay tadi, Bapak Ibu tetap harus mengecek, ya, tetap harus mengecek ya. Tapi itu maksudnya itu ada kekurangannya seperti itu. Jadi tetap harus mengecek. Tapi kalau yang fill in the blank, Bapak Ibu bisa kasih jawaban alternatif atau jawaban, misalnya jawaban yang benarnya itu apa, gitu ya. Dan itu bisa dijadikan jawaban alternatif. Nah, jawaban alternatif ini Bapak Ibu bisa modifikasi, misalnya kalau mahasiswa misalnya mengetiknya tidak lengkap atau ada huruf besar, ada huruf kecilnya. Nah, Bapak Ibu bisa add alternatif nanti di sini, menambahkan alternatif jawabannya. Misalnya, tadi kan jawaban yang benar dari pertanyaan ini adalah Mentimeter ya. Tapi gimana kalau misalnya ada mahasiswa yang ketik mentimeter.com? Nah, masih bisa benar. Makanya kita menambahkan jawaban alternatif. Jadi yang jawab Mentimeter, yang jawab mentimeter.com itu sama-sama benar. Atau misalnya Mentimeter tapi M-nya besar, ya, Mentimeter, M-nya besar yang di awal. Nah, itu juga benar. Atau misalnya capital semua. Mentimeter, gitu ya. Bisa juga. Oke, jadi ini ada pilihan jawaban. Nah, kenapa tadi saya tetap bilang kalau open-ended question sama fill in the blank question itu Bapak Ibu tetap harus mengecek, karena bisa aja ada jawaban mahasiswa yang benar, tapi mungkin dia typo sedikit, atau tidak sama persis dengan apa yang Bapak Ibu tuliskan di jawaban alternatif. Gitu. Nah, makanya harus tetap dicek. Waktunya misalnya berapa lama? Nah, kalau essay, short essay, atau fill in the blank biasanya agak lebih banyak ya waktunya, kita bisa set misalnya 60 detik. Gitu. Oke? Oops. Save. Oh, answer. Oke, ini ada, dia tetap minta answer yang benar ya. Mentimeter. Oke. Save. Ya. Oke, itu deh. Kita udah jadi nih 2 question. Sejauh ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Kak, ada beberapa pertanyaan di chat room. Oh, oke. Saya nggak bisa buka chat nih. Kenapa ya? Bacain ya yang pertama. Oke, boleh-boleh. Dari Pak Wayan, saya kira fill in the blank tadi semacam paragraf yang dengan beberapa blanks yang perlu diisi, bukan begitu ya? I see. Oh, tipe soal kayak gitu ya? Bukan, Pak Wayan.
Bisa juga sih, bisa. Jadi, bentar. Misalnya ada blank gitu, terus lanjut lagi kalimatnya gitu ya. Kayaknya kalau fill in the blank di sini nggak bisa deh, gitu. Jadi dia jawaban singkat gitu lah, pertanyaan untuk jawaban, ya, pertanyaan untuk jawaban singkat. Ini jawabannya singkat. Jadi bukan fill in the blank yang misalnya ini ya kosong gitu ya. Jadi kayak grammar gitu, kayak soal-soal grammar gitu kan. Nah, itu nggak bisa. Jadi dia kosongnya di tengah gitu kan maksudnya ya, blanknya di tengah ya. Nanti dilanjut lagi dengan kalimat lagi. Kayaknya ini nggak bisa. Oke. Gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eka Nur Cahyani. Kalau kita sudah punya soal multiple choice di Microsoft Word, bisa tidak langsung copy paste untuk soal di quizzes? Oke. Copy paste ya memang maksudnya. Kalau copy paste bisa, tapi kita tetap harus buka questionnya di quizzes. Gitu. Misalnya kita buka question baru di quizzes seperti ini multiple choice. Nah kita tinggal copy paste aja questionnya apa, jawabannya apa gitu. Terus tinggal di save. Itu. Tapi kalau itu kan pertanyaannya copy paste ya, jadi kita buka Microsoft Word-nya dulu, soalnya kita buka quizzes-nya dulu sendiri, terus di copy, di paste ke quizzes, copy, paste ke quizzes gitu ya. Nah itu bisa. Yang nggak bisa adalah import. Jadi kan ada kayak Google Form itu kan dia ada fasilitas import ya. Jadi ada misalnya, ini ada di import. Kalau dari MS Word, itu dia nggak bisa import. Tapi kalau dari spreadsheet, itu bisa. Jadi kalau import itu dia automatic gitu ya. Jadi kita udah buat nih di spreadsheet, Google Spreadsheet, kita udah buat kuisnya, terus kita mau langsung masukin ke quizzes tanpa kita harus copy-paste lagi. Nah, itu bisa. Tapi hanya dari spreadsheet aja, nggak bisa hanya dari spreadsheet. Spreadsheet itu yang seperti Excel ya, Bapak Ibu, yang extension belakangnya itu XLSX atau XLS. Nah, itu. Nah, bisa drag and drop ke sini. Gitu. Tapi kalau dalam Word itu harus setengah manual jadinya. Jadi harus dibuka dulu Word-nya, dibuka dulu quizzes-nya, baru copy dari Word, paste ke quizzes, copy dari Word, paste ke quizzes. Gitu. Pertanyaan ketiga dari Mbak Elita. Ya, halo Mbak Elita. Liz, kemarin saya coba set soal pilihan ganda 20 detik. Terus pas coba main sendiri, setelah waktunya habis 20 detik, soal tidak berganti ke yang lain, tapi dia terus menunggu sampai diisi. Itu kenapa ya? Apa setting waktu itu nantinya hanya berpengaruh ke accuracy? Enggak sih Mbak, harusnya memang dia berpindah ya, jadi diisi atau nggak diisi, dia berpindah ke soal selanjutnya. Mungkin yang soal yang Mbak Elita buat itu sudah yang terakhir ya, yang nggak diisi. Kalau dia terakhir, itu biasanya dia akan nunggu dulu sampai semua soalnya itu selesai gitu. Baru nanti dia N gitu kan, ada tulisan N gitu. Tapi harusnya sih enggak ya, kalau waktunya sudah habis, misalnya ini soal nomor 1 sudah habis lebih dari 30 detik, kita belum jawab gitu. Itu nanti dia akan langsung pindah ke soal berikutnya. Tapi kalau misalnya kita belum 30 detik tapi kita sudah jawab, walaupun itu misalnya jawabannya salah, itu langsung pindah ke soal berikutnya. Jadi nggak usah nunggu 30 detik dulu. Gitu. Kalau saya sih gitu. Jadi kayaknya sih harusnya dia bisa langsung pindah kalau udah lewat dari waktunya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Gimana? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa misalnya terus menambah soal. Sorry, interupsi. Ada satu pertanyaan lagi dari Tante Edeh. Tampilan kuisnya bisa diacak nggak? Bisa Bu, bisa. Nanti saya akan kasih tahu nanti di ini kita
kita end dulu. Jadi kalau mau diacak pilihannya itu kita done dulu ya. Di sini kita done. Jadi kan ini kita udah bikin nih, udah di save semua 2 soal. Nah kita done. Nanti ada pilihannya lagi, ada opsi-opsi baru lagi. Gitu. Oke. Terus lanjut ke bawah. Oke. Nah. Ya, oke. Setahu saya, quizzes ini itu bisa banyak ya pertanyaannya. Jadi kan ini kita cuma 2. Saya pernah paling banyak itu 50 soal. Itu pengalaman saya ya, yang pernah saya buat itu 50 soal di quizzes. Waktu itu mata kuliah drama. Ada Bu Eka nih, dosen drama juga. Iya memang ini kuis drama juga itu kan banyak gitu ya materinya. Jadi bisa hampir 50 soal itu masuk ke quizzes. Tuh bentuknya bisa macam-macam, bisa pilihan ganda, bisa fill in the blank. Jadi itu saya kombinasi. Biasanya kalau yang esai itu saya taruh di akhir-akhir gitu. Oke, jadi 50 itu bisa soalnya, atau misalnya kalau Bapak Ibu mau lebih dari itu, saya belum tahu pasti, mungkin nanti bisa saya bisa konfirmasi lagi, bisa atau tidak kalau misalnya buat 100 soal gitu ya. Bisa atau enggak dari quizzes. Oke. Oke, so kalau itu udah selesai, ini quiz kita sudah selesai, kita klik done ya di pojok kanan, tuh ada tulisan done. Nah, ini dia. Kita bisa menambahkan foto ya. Misalnya kita mau tambahin foto untuk kuisnya. Jadi di halaman depan nanti akan ada foto, akan ada gambar, nggak foto ya, gambar apa aja, itu bisa. Nah, ini bentuknya masuk ke masuk ke folder kita, folder komputer ya. Jadi kita tinggal pilih location-nya di mana, baru kita masukkan ke sini, ke gambar. Atau bisa juga di drag and drop ya, drag and drop juga bisa. Kalau misalnya gambarnya ada di internet, nah Bapak Ibu bisa copy paste link-nya di sini nih, nanti dia akan muncul. Tapi biasanya sih saya selalu nggak berhasil ya kalau copy paste link. Jadi harus di-download dulu gambarnya baru dimasukkan. Terus bahasa. Nah, ini sih sebenarnya cuma buat archive-nya si quizzes aja ya. Jadi repositorinya quizzes gitu. Bahasa, pilihan bahasa yang digunakan di quiz tadi kan kita pakai bahasa Indonesia. Jadi kita bisa pilih ini bahasa Indonesia. Oh, ini ada Indonesian. Oke. Grades. Nah, grades atau kelas ya, Bapak Ibu. Ini lucu sih, grades atau kelas. Tapi ini saya, karena quizzes ini buatan Amerika, jadi gradesnya dia ngikutin gradesnya anak-anak Amerika ya. Tapi ini sama sih kayak kita kan ada kelas 1, kelas 2, gitu kan, sampai kelas 12. Misalnya karena ini kan kelas professional development, jadi saya pilihnya professional development. Terus bisa visible nggak ke orang-orang? Nah, ini kalau Bapak Ibu setnya visible to everyone, nanti kuisnya Bapak Ibu bisa masuk ke front page, kayak yang tadi ya. Kan front page yang tadi saya bilang kalau nggak mau bikin kuisnya, tapi mau pakai kuis yang udah dibuat sama orang, nah itu artinya orang tersebut set kuisnya itu public gitu ya, jadi bisa kelihatan sama semuanya. Kita save. Oke. Oke, good. Nah, ini dia. Setelah kita save, kita tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Nah, sini ada pilihan nih. Ada mau play live atau mau assign homework. Oke. Oh, tadi yang random ya. Yang random harusnya... Oh, oke, nanti ada ya. Nah, kalau misalnya kita mau play live ya, jadi Bapak Ibu berhadapan-hadapan dengan peserta didiknya, misalnya dalam sesi webinar seperti ini, itu kita bisa klik ini play live. Nah, ini akan ada pilihannya ya. Kalau misalnya langsung aja mau main, nggak usah ubah apa-apa lagi, bisa klik continue. Tapi kalau misalnya mau mengubah, itu bisa klik bisa scroll down ke bawah. Nah, ini ada pilihan-pilihan ini. Berapa banyak siswa bisa main kuisnya? Kalau saya biasanya saya klik 1. Jadi 1 orang sekali aja. Kalau enggak, dia bisa ikut berkali-kali, dia bisa tahu jawaban yang benar dong. Ya, jadi sekali aja.
Lalu di sini bisa pakai nama yang lucu-lucu nggak gitu. Nah, ini kan masih mati ya. Atau kalau misalnya mau bisa diaktifkan. Tapi kalau saya biasanya tidak ya, namanya ya nama aslinya dia, nggak usah pakai alias gitu ya. Oke, nah show answers in game. Jadi kalau setelah mahasiswa menjawab itu kalau pertanyaan yang multiple choices itu Bapak Ibu bisa langsung memberikan jawaban yang benar. Gitu. Jadi dia bisa langsung tahu jawabannya salah apa benar gitu. Nah, jadi ini bisa di-on. Atau mau misalnya semua jawaban yang benar itu ditampilkan di akhir aja. Nah, itu bisa juga nih yang bawahnya, show answers post game. Kalau saya biasanya langsung aja ditampilkan jawaban yang benar setelah dia menjawab. Jadi yang post game saya off. Oke. Nah, selanjutnya ini ada gameplay setting. Nah, ini power ups. Ini yang tadi saya bilang ada badge lucu-lucu itu ya, buat mahasiswa biar semangat berkompetisi. Kalau misalnya dia rankingnya teratas, dia akan dapat stiker badge yang lucu-lucu. Nah, ini yang power ups nih, Bang. Terus timer, ada countdown-nya nggak? Countdown-nya mau ditunjukin atau tidak? Itu saya pilih iya. Leaderboard ini untuk kompetisi, jadi siapa yang jawabannya paling benar, paling cepat, itu dia akan menempati ranking teratas. Nah, ini tadi pertanyaannya Ibu Ede ya. Bisa nggak pertanyaannya diacak atau shuffle? Jawabannya bisa, Bu. Jadi adanya di opsi setelah Ibu dan gitu ya. Ibu selesai buat kuisnya. Nah, ini mau assign a homework atau play live, ini bisa di shuffle question. Oke, jadi nanti question yang tampil di layar handphone peserta didik Bapak Ibu tuh diacak gitu. Yang Bapak Ibu buat nomor 1 bisa jadi yang nomor 2 muncul duluan atau yang nomor 3 muncul duluan gitu ya. Oke. Nah, bisa juga selain pertanyaannya diacak, jawabannya diacak. Jadi kalau tadi jawaban pilihan ganda, itu kan kita udah ketik tuh yang pertama apa, yang kedua apa gitu ya. Nah, ini bisa juga jawabannya diacak gitu. Makanya tadi saya bilang, Bapak Ibu nggak perlu nulis A titik apa gitu, B titik apa. Jadi langsung aja pilihan jawabannya, karena ada opsi untuk mengacak jawabannya itu gitu. Jadi kan kalau kita ketik A, B, C, nanti jadinya jadi berantakan kalau kita pilih shuffle answer option, gitu ya. Redemption. Jadi kalau mahasiswa salah menjawab 1 kali gitu ya, dia bisa jawab lagi nggak gitu sampai dia benar. Kalau saya sih biasanya saya off gitu ya, saya nggak saya on settingnya karena ya udah sekali aja lah ya, kesempatannya hanya sekali aja. Terus bisa show memes juga Bapak Ibu yang lucu-lucu gitu bisa juga. Kalau udah semua, nah kita bisa klik continue. Oke, ya ini dia. Kalau live view, Bapak Ibu langsung bisa kasih ini, halaman ini ke layar webinar Bapak Ibu ya. Atau kalau di kelas, kalau nanti ya semoga ya secepatnya kita sudah bisa beraktivitas kembali di kelas, di sekolah, di kampus. Nah, ini layar ini yang bisa Bapak Ibu show misalnya dari proyektor atau dari LCD gitu. Jadi nih, peserta didik itu dari gadgetnya. Nah, ini jadi salah satu alasan saya tidak melarang, kalau saya ya pribadi, saya tidak melarang gadget di kelas saya. Justru saya encourage mereka, kalau punya gadget coba ditaruh di atas meja. Gitu. Jadi misalnya kalau ada kuis-kuis kayak gini, mereka nggak usah sembunyi-sembunyi lagi. Baik, itu kalau saya ya. Oke, jadi nih misalnya di gadgetnya masing-masing, coba visit joinmyquiz.com. Ayo, sekarang Bapak Ibu deh, kita sekalian praktek aja dulu. Jadi kan praktek buat, sekarang kita praktek main. joinmyquiz.com. Udah diketik? Join my quiz. Udah diketik? Nah, tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Kelihatan nggak layar handphone? Nggak kelihatan ya, susah ya. Nah, nanti di sini di tampilan pertama itu akan ada tulisan enter a game code. Oke. Nah, kita enter nih game code-nya. Yang bawah ya, 607704. Terus kita join game. Oke, wait.
60 7704. Oh, ini kayaknya ada ini deh. Ada kesalahan. Harus register dulu ya. Nggak usah. Harusnya nggak usah ya. Wait. Nah, ada pilihannya di sini nih Bapak Ibu. Seharusnya. Oke. Oh, oke. Nah, tadi mana? Play live. Oke, kalau di sini ada pilihan tadi, Bapak Ibu harus, oke. Nah, ini entry lagi ya. Join my quiz lagi. Terus entry code-nya 377267. Nah, kalau di sini peserta itu juga harus connect akun Google-nya dia ke Quizzes. Jadi mungkin Bapak Ibu pas pertama itu diminta dulu mereka untuk connect akunnya. Jadi connect akun Google-nya ke Quizzes, gitu ya. Jadi bisa kita dari awal lagi. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih mahasiswa atau peserta didik kita punya akun Quizzes. Nah, kalau sudah punya akun Quizzes, nanti tampilan Bapak Ibu akan kayak gini. Kelihatan nggak layar handphone saya? Nah, jadi ada suruh nulis nama. Biasanya saya encourage rekan-rekan mahasiswa tuh untuk tulis nama aslinya mereka, jadi jangan pakai alias. Saya nggak tahu kenapa mahasiswa saya senang banget pakai alias, ya. Ya, jadi kadang ada yang namanya Tresna Ganteng gitu ya. Nah, oke. Jadi saya bingung ini Tresna Ganteng siapa. Jadi nama asli ya, nama lengkap, terutama nama lengkap, ya. Oke. Nah, di bawahnya ini langsung muncul yang sudah masuk ke dalam gamenya. Ini ada Mbak Elita. Halo Mbak Elita, ada saya. Nah, gimana nih Bapak Ibu, saya tunggu yang bisa join. Siapa lagi yang mau join? Biar kita bisa coba. Join myquiz.com, terus code-nya 377267. Wah, udah ada Bu Eka juga yang join. 3 orang. Siapa lagi? Waktunya sudah mepet ya. Oke. Siapa lagi yang bisa join? Sudah? Nah, oh Nurul, oke. Ya, kalau misalnya, jadi Bapak Ibu kalau main live, itu kan kita bisa ngecek ya, siswa kita ada siapa aja, ada berapa orang, dan apa sudah join semua atau belum. Jadi kita tunggu mereka sampai join dulu, ya, sampai sudah join semua, sudah ready, baru kita bisa start. Oke. Ya, ini nggak apa-apa ya, saya kasih tahu dulu ya, yang 4 orang ini yang udah join, kita bisa start. Nah, dia akan ada countdown-nya kayak gini. Nah, kalau dia main live, Bapak Ibu, yang yang ada di layar, itu adalah ranking-nya ya, leaderboard-nya. Nah, ini udah ada yang jawab nih. Mbak Elita, Pak Wayan udah jawab. Nah, leaderboard ini dia akan jalan sesuai dengan jawabannya. Tadi saya jawabnya salah ya, pertanyaan kedua saya jawab salah. Jadi ranking saya jadi turun gitu loh Bapak Ibu. Nah, Mbak Elita jawabannya benar semua dan dia paling cepat. Jadi rankingnya langsung naik ke atas. Tapi disusul nih, mau disusul sama Nurul gitu. Nah, ini jadi menarik banget kalau Bapak Ibu bisa dengar, ini ada musiknya. Gitu. Nah, ini sudah selesai kuisnya.
Nah, ada rankingnya Bapak Ibu, ini tadi saya bilang ada badge-nya lucu-lucu. Nah, ada rankingnya, ranking nomor 1 itu Nurul. Padahal tadi kan nomor 1 Mbak Elita ya. Tapi Nurul karena paling cepat dan paling benar semua. Jadi nomor 1 rankingnya. Gitu deh. Jadi kalau buat siswa-siswa yang masih kecil, anak-anak kecil yang kayaknya seru gitu ya, lucu. Mahasiswa saya aja suka gitu. Mereka kan udah tua-tua ya kalau mahasiswa. Kayak anak-anak lucu nih, kayak gini ya. Oke, nah ini reviewnya. Oke, kita bisa kasih ini ke kelas ya, ditunjukin yang dapat nomor 1 siapa. Kalau misalnya ini kuisnya itu kuis term, terus kita pengen kasih reward, nah ini bisa juga nih dari sini. Saya, oh ini nomor 1 dapat reward, dapat beng-beng atau apa gitu ya. Oke, terus kita mau download nih resultnya. Kita bisa tadi klik di sebelah kanan, ya nih di sini nih ada download result. Nah ini resultnya dalam bentuk Excel. Oke. Nah, nanti dalam bentuk Excel ya. Ini saya exit dulu. Saya mau kasih tahu kalau misalnya mau assign untuk homework. Nah, kalau buat homework gimana? Kita buka lagi. Jadi ini halaman pertama kita ya. Nah, kita bisa klik di My Library. Di My Library ini isinya adalah kuis-kuis yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ini kelas-kelas saya ya, yang udah saya buat. Nah, misalnya saya mau assign homework. Tuh. Saya pilih kuis mana yang mau saya assign buat homework. Nah, terus tadi kan kita play live ya, sekarang kita assign homework. Oke. Nah, ini. Jadi, homework itu bedanya dengan play live. Kalau play live tadi kan Bapak Ibu kita menjalankan pertanyaannya ya. Ada leaderboard, ada kompetisi leaderboard atau competition yang live gitu ya. Kayak tadi kan kita bisa lihat, bisa gerak-gerak jawabannya benar atau enggak, cepat atau enggak gitu kan. Tapi kalau homework itu enggak ada. Karena siswa bisa mengerjakan ini misalnya di rumah dan waktunya itu tidak harus bersamaan gitu. Nah, kita bisa set nih deadline-nya. Misalnya bisa mengerjakan kuis ini sampai besok ya tanggal 24 Juli. Kita bisa set di sini waktunya, mau pilih berapa. Minggu depan juga bisa. Misalnya tanggal 30 ya, tanggal 30 Juli atau 29 Juli. Waktunya sampai kapan? Jam berapa harus sudah mengerjakan kuisnya. Misalnya jam 11 pagi ya, 11 AM. Oke. Nah, terus sini ada tuh setting-settingnya kayak yang tadi ya, hampir mirip. Kalau sudah sama semua, kita nggak usah setting-setting lagi. Nah, ini yang mau saya kasih tahu ya. Terakhir ya sesinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya kelas Google Classroom atau MS Team ya, Microsoft Team, ini bisa di-connect Bapak Ibu Quizizz dengan Google Classroom. Saya sering melakukan itu ya. Jadi saya nggak usah double posting gitu. Saya bikin di Quizizz juga, terus saya bikin di Google Classroom juga ya. Capek. Jadi saya pengennya langsung connect gitu. Nah, ini assign to classes, assign to a class. Kita bisa select. Nah, ini langsung connect ke Google Classroom kita. Makanya, kenapa saya suka sign up dengan akun Google, karena saya pakai akun Google itu juga untuk Google Classroom saya. Jadi ketika saya ingin connect ke kelas saya, itu langsung ada. Oke. Nah, jadi saya bisa pilih nih, saya mau kasih ke kelas mana. Ke kelas klasik drama, kelas critical discourse, atau kelas, ini kelas-kelas yang saya punya. Atau lebih dari satu kelas. Misalnya saya mau assign ke semua kelas, itu juga bisa ya. Oke. Dan Bapak Ibu bisa edit nih, misalnya kalau di Google Classroom itu kan ada posting, ada judulnya, terus ada isi postingnya. Nah, ini ada assignment title. Misalnya assignment title saya kasih judul kuis kuis 2 gitu, atau kuis 1. Terus materinya apa? Optimizing online learning gitu. Oke. Terus ini schedule and description. Nah, Bapak Ibu di sini misalnya bisa kasih instruksi. Kerjakan kuis berikut dengan dengan baik, dengan kerjakan kuis berikut dan submit
tepat waktu. Kayak instruksi lah ya, kasih instruksi di sini. Nah, baru setelah itu Bapak Ibu next, klik next. Nah, nanti dia akan muncul tuh di kelasnya, di kelas Google Classroom kita. Gitu ya, saya ini. Oke, nah ini udah. Nah, kita tinggal assign. Ketika kita assign, nanti dia akan muncul ke kelas Google Classroom kita. Saya mau tunjukkan kelas Google Classroom saya. Misalnya ini deh. Nah, nanti setelah di-assign, tampilannya akan seperti ini nih Bapak Ibu. Ya, akan seperti ini tampilannya. Jadi ini saya buat kuis untuk materi, apa sih materinya? Sex, Gender, and Identity. Terus saya buat di quizzes. Ini instruksinya, lalu ini kuisnya. Jadi mereka bisa, mahasiswa saya bisa langsung klik linknya ya, link ke quizzes dan mereka langsung ngisi. Dan hasilnya kita nggak usah ngoreksi lagi Bapak Ibu. Sudah ada nilainya nih. Ini nilai dari quizzes. Nilainya ya beginilah ya nilainya. Ya jadi nggak usah. Jadi kita langsung otomatis aja. Oh nilainya segini. Langsung masuk nanti ke grade book ya, ke grade book nilai-nilai mahasiswa kita. Itu. Oke, seperti itu Bapak Ibu quizzes. Ada pertanyaan? Aduh maaf banget ini saya jadi makan waktu banget ya. Jadi saya semua nih. Mungkin kita masih bisa spare waktu, spend time buat yang apa namanya? Kak, masih ada pertanyaan tadi udah dibaca ya? Oke. Mbak Elita ya. Klik report. Mbak Bu Hasni ini udah dijawab ya? Bu Hasni ini belum. Untuk scoring perlu kita set per soal dan untuk skor total apakah nanti bisa dihitung sendiri? Oh, oke. Iya Bu, kalau scoring per soal kita bisa set, tapi biasanya saya langsung total aja Bu semuanya gitu. Atau biasanya sih kalau di quizzes kalau bentuk pertanyaannya multiple choices dia udah ada automatic, dia udah membagi sendiri. Misalnya soalnya ada 10 gitu dan scoringnya berarti satu soal itu misalnya satu soal dia berapa gitu, dia udah setting sendiri sih Bu, jadi nggak usah per soal. Kalau saya sih biasanya gitu. Oke, Bu, terus siapa lagi? Mbak Elita ya. Kalau dalam bentuk homework hasilnya bisa diunduh kayak Excel nggak? Bisa, tapi kita harus masuk lagi ke quizesnya, ke quizzes yang tadi yang sama kayak live Mbak. Jadi kalau homework itu hasilnya bisa kayak kita download sama kayak live tadi bentuknya Excel. Tapi kalau udah connect ke Google Classroom biasanya kan udah masuk ke gradebook-nya Google Classroom gitu. Jadi kita unduhnya bisa dari Google Classroom aja. Oke, Bu Rahayu, nggak apa-apa, bye-bye. Kayak ada perusahaan prodi katanya. Mem Ati, bisa untuk pertanyaan dalam bentuk analisis. Oh iya, open-ended ya Mem. Bisa Mem untuk open-ended question, esai singkat gitu ya. Bisa sih, tapi kalau esai singkat kita nggak bisa, kalau pertanyaan multiple choices kan udah otomatis dikoreksi sendiri ya sama quizesnya. Tapi kalau yang bentuknya esai, open-ended question itu mau nggak mau kita harus lihat satu-satu lagi sih kita yang koreksi secara manual. Jadi bisa, Mem. Gitu. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi? Aduh maaf nih kita materinya mungkin satu lagi soal Canva kali ya, Google Classroom sama Google Spreadsheet mungkin bisa kita langsung skip. Canva aja kali ya Kak? Langsung Canva ya? Ya. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan untuk aplikasi kuis dan polling, terima kasih terima kasih sudah praktek tadi ya bareng ya, sudah memerhatikan juga. Sekarang kita ke Canva dengan Mbak Nurul. Iya, Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Halo. Beralih
ke materi selanjutnya. Mungkin juga Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya tentang Canva. Jadi ini adalah tools yang bisa menunjang presentasi dalam classroom. Mungkin langsung saja langsung share screen aja kali ya. Jadi, ya, Bapak Ibu bisa langsung misalnya sering sekali kan kalau untuk membuat presentasi memaparkan materi kepada mahasiswa atau kepada siswa itu bagaimana caranya agar siswa-siswa tertarik untuk melihat presentasi yang cukup menarik. Dan ini ada salah satu alatnya yaitu dengan Canva yang juga free, dia bisa berbayar juga, tetapi hanya kalaupun free masih tetap bisa digunakan dan lumayan banyak pilihan desain-desain yang menariknya gitu seperti itu. Caranya gampang, mungkin Bapak Ibu bisa langsung masuk ke canva.com. Nanti setelah acara akan dibagikan materinya, tapi untuk sekarang kita langsung share screen aja. Mungkin bisa langsung sambil praktek juga. Jadi nanti setelah masuk ke canva.com, Bapak Ibu bisa langsung login atau sign up dulu. Tapi mungkin lebih gampangnya karena kita biar terkoneksi dan semuanya relate ke Google, jadi mungkin bisa login menggunakan Google saja gitu, seperti itu. Lalu nanti kalau misalnya sudah login ke Google, nanti tampilannya seperti ini. Jadi saya stop share dulu. Nanti saya akan share satu lagi. Iya. Ya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah login ke Canva, nanti tampilannya akan menjadi, ya masih loading sepertinya. Masih belum muncul ya? Masih proses nih kayaknya. Masih belum. Ya, sudah kelihatan apakah Canva-nya? Ya, sudah. Sudah ya? Masih. Ya. Ya, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Di sini pilihannya banyak ya Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar? Iya. Terdengar, Nurul, terdengar. Ya, nanti di sini pilihannya banyak ya, bisa untuk presentasi, bisa bikin poster, atau misalnya bisa yang suka posting di Instagram, bisa juga supaya lebih menarik dan lebih eye-catching, bisa dengan Canva untuk Instagram Story, Instagram Post, seperti itu. Nah, contohnya nanti mungkin seperti ini, saya akan memberikan, ini adalah contohnya dari Canva yang pernah saya buat untuk kelas, masih loading sepertinya. Jadi untuk membuat desain presentasi atau desain misalnya yang gampang seperti desain poster atau misalnya instruksi-instruksi simpel untuk kepada siswa atau mahasiswa seperti misalnya buatlah paper atau buatlah esai, kita bisa menggunakan Canva di sini. Yang pertama kita bisa langsung ke di sini create a design. Kita coba langsung create a design. Misalnya kita pertama akan buat untuk presentasi. Jadi bikin PPT-nya lebih eye-catching dan lebih kreatif, lebih menarik, sehingga materi juga yang tadinya, misalnya materinya terlalu banyak teori, jadi bisa lebih
Masih loading. Ya, ini adalah salah satu contoh presentasi yang pernah saya buat untuk kelas film appreciation, how to write a movie review. Ini. Misalnya contohnya, ya, kita ke sini dulu. Ya, masih loading. Maafkan Bapak Ibu. Jadi di sini nanti banyak pilihan contoh-contoh template-nya seperti apa. Kita juga bisa memasukkan foto, bisa menambah teks, sehingga Mungkin Nurul mau aku aja yang share screen gitu. oh, boleh Kalista bisa share screen ya? Boleh ya. Jadi untuk nunjukin Canva-nya gitu. Jadi Nurul langsung ini aja, jelasin aja. Ya, di situ sudah ya, Kak? Udah belum? Iya, sudah tampil. Ya, di sini salah satu contoh Canva-nya seperti ini PPT untuk materi hari ini, Optimizing Online Learning Program and Apps for Online Classroom. Jadi di situ banyak sekali contoh-contoh macam-macam desain untuk PPT-nya, untuk presentasinya. Ada tentang education, ada tentang startup, ada tentang creative presentation. Sebenarnya kita bisa menggunakan semuanya. Kita tinggal pilih saja mau yang rame, yang colorful, atau yang simple juga ada. Ya, misalnya di sini contohnya kita pilih yang ini. Mungkin bisa langsung coba itunya, Kak. Contoh langsung. Pilih yang coaching boleh nggak? Ya. Kenapa, Ma'am? Ya. Pilih yang coaching boleh nggak? Saya lagi ngerjain coaching soalnya. Oh, ini oke. Itu, kita buka itu dulu kali ya, Ma'am ya. Yang baru ya, Nurul ya. Iya, kan maksudnya ini udah ada nih. Kita buka yang baru. Create design ya. Oke. Presentation. Oke. Kalau ini kan, nah ini tampilan baru ya, Nuk? Ya. Oke. Ya, nanti di sini ada template-nya. Coaching ya, nih. Coaching for success. Wih, bagus banget nih, warna-warni. Colorful sekali. Ya, jadi tadi ada animasinya gitu ya. Mungkin bisa contohnya, ya title-nya bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan. Oke. Bisa diedit ya ini ya di sini. Bisa diedit. Namanya Learning the Art of apa nih? Misalnya apa? Tadi aja judulnya yang optimizing. Yang optimizing ya, oke. Ya, optimizing online learning. Oke. Nanti untuk tambah ke slide selanjutnya, tinggal klik yang bawah itu yang add a new page. Di sini fontnya juga bisa diganti-ganti, bold and italic-nya juga bisa. Jadi persis seperti Microsoft PowerPoint, tapi di sini slide biasa. Template-nya sudah ada seperti itu. Warna-warnanya lebih cerah, lebih banyak macamnya. Ada animasi. Ya. Ini add ya, Nuk ya? Add ya, bisa. Ada animasi. Jadi untuk ke slide selanjutnya kita add a new page. Nah, untuk ke add a new page, kita bisa tambahkan gambar template yang sudah ada juga di situ. Misalnya kita mau ini. Ya, yang warnanya pink dan kuning. Nanti kita bisa ganti lagi tulisannya seperti itu. Ya, ini mau ganti jadi 70%. Ya, soalnya. Right. Oke, gimana lagi? Oke, nanti kita add lagi, bisa lagi. Mau ganti desain? Mau ganti desain juga bisa. Misalnya kita ganti desain yang lain.
Nah, ini ada Jadi, fotonya ya. tuh. Coba ya. Nah, itu ada fotonya. Nah, ini juga bisa. Kalau Nanti masukin fotonya bisa diagram diganti. gitu bisa. Bisa, Apa, Pak? Mem. Oke. Masukin Masukin gambar. Masukin diagram. Oh, diagram. Bisa, Mem, Bisa, bisa. Mem. Masukin diagram. Diagramnya apa ya? Gimana ya? Diagram. Ya, ini Misalnya masukin fotonya dari foto juga sudah ada, Kak. Biasanya yang udah langsung dari Canva-nya. Nah, biasanya ini kalau yang oke. free bisa langsung kita masukkan foto-fotonya. Ini free ya. Ya, nah free. Ya, bisa kita atur gitu ya. Bisa diatur juga. Kalau diagram di sini ada nggak? Grab. Di pilihan Canva. Ada ya ini? Ada. Tapi jelek ya, nggak ini. Ya, biasanya kalau yang free memang pilihannya agak terbatas. Kalau mau masukin gambar sendiri, gimana? Bisa pakai yang upload situ. Jadi upload dulu gambarnya. Oh, ini? Oh, iya. Nanti upload an image. Jadi dari komputer kita atau dari laptop kita. Oh, I see. Oke. Upload an image ya. Saya mau upload ini deh. Oke. Buat diagramnya, Listia. Diagram. Saya nggak punya diagram, Mem, tapi... Jadi saya uploadin aja, Mem. Tuh, Mem. Saya upload Hamlet aja, Mem. Hamlet. Ya, jadi kalau diagram harus dijadikan picture dulu ya. Ya, jadi diagramnya harus dijadikan picture dulu. Iya, Mem. Kayaknya gitu deh. Ya, nanti iya nggak sih, Nurul? Coba yang elemennya itu, Kak. Elemen bisa ditambah teks atau elemen lainnya. Oke. Ini gambarnya kecil-kecil ya, yang buat di slide. Coba di-scroll ke bawah. Nanti ada. Iya. Nah, ini charts-nya nih. Di sini. Oke. Bisa. Chart. Nah, itu kan chartnya dari sananya. Kalau chartnya kita sendiri. Oh, ini dari bisa kita nih. Rubah juga, Mem. Tulisannya di situ ada add new page aja ya. Keterangan-keterangannya. Nah, ini seperti di itu sebelah. misalnya bar chart. Ini bisa kita ganti-ganti juga ya? Bisa diganti-ganti. Ini 10. Iya, bisa diganti. Itu kalau bar chart. Ya, atau kita pengen 2 aja. 2 bisa. chart. Oke. Oh jadi gini, oke. Ya. Nah, kalau yang untuk yang teksnya bisa ditambah juga. Ini bisa diklik. Oh iya. Ya. Kalau kita ke bawah dia itu ya bisa tambah ya. Nambah lagi chart-chartnya. Saya ini diganti juga bisa ya. Saya jeruk. Apel. Mangga. Kalau hapus bisa nggak? Hapusnya langsung diklik yang itunya, Kak. Coba yang namanya. Ini dihapus gitu? Oke. Import dari Word aja bisa nggak? Kan kita udah bikin nih sendiri ini, tapi belum diapa-apain gitu. Susah ya? Oh iya, import. Import bisa nggak, Nuk? Palingan bisa sih di copy paste gitu, Mem. Jadi kalau udah di copy paste atau dari Word-nya dibikin jadi gambar seperti itu. Kalau dibikin jadi gambar tuh pakai apa? Ini aplikasinya? Dari Word-nya. Di screenshot mungkin, Mem, kalau dari Word ya. Screenshot. Bisa di screenshot. Screenshot terus diedit pakai Paint gitu. Oke. Jadi bentuknya gambar kan, kalau screenshot kan JPEG ya. Jadi
Iya, iya, iya. Oke. Oke, terus gimana lagi, Nok? Mungkin kita bisa add a new page lagi. New page, oke. Lalu kita ke teksnya itu yang di bawah elemen. Oke. Ya, itu ada macam-macam teks juga, nanti bisa diedit juga. Font ya, fontnya bisa beda-beda ya. Fontnya bisa. Saya pilih ini. Oh, ini ya. Ada 2. Ada 2 itu. Satu aja. Oh, ini bisa diganti-ganti. Oke. Ya. Lagi? Ada pertanyaan lagi? Animasi. Maaf ya, saya cerewet. Gak apa-apa. Sekalian kan, Mem. Jadi bisa. Animasi. Masukin animasi gimana? Atau Elements ya? Ya. Oh, oke, bisa diketik di atasnya ini kali ya? Di icons-nya ini misalnya people animation. Ah, ini nih. Ya, misalnya seperti itu. Ini lagi masak nih. Ya, ini. Bisa diganti-ganti. Ya. Tapi kalau animasi itu rata-rata berbayar ya? Banyak yang berbayar ya? Kalau tulisan yang free sih biasanya masih free, bisa kita pakai. Nah, ini banyak juga nih. Saya mau pakai pakai bintang-bintang. Nah, jadi bling-bling. Ya, bisa. Oke. People at work gitu ya. Coba. Oke. Ada lagi, Dok? Yang mana? Ya, mungkin kita bisa add a new page lagi. Add new page, oke. Untuk lagi atau video gimana? Masukin video bisa nggak? Ya, ini. Musik, video, oke. Video mungkin Anu ya? Ya, video. Video, oke. Nah, ini gimana nih? Di sini udah ada pilihan-pilihan dari Canva-nya. Video-video, misalnya coba klik. Video-video singkat yang udah ada ya pilihannya. Ini nih, video orang kawin. Oke. Nah, kalau import dari YouTube bisa nggak? Nah, itu masuk dia. ke situ. Oke. Import dari YouTube bisa nggak, Nu? Import dari YouTube bisa juga. Gimana caranya? Coba kita ke upload dulu. Upload, oke. Video. Ini. Iya, video. Jadi kita upload dulu ke Canva-nya. Di situ yang upload image or video. Upload image or. Jadi video dari YouTube-nya di-download dulu ya? Iya, memang harus di-download dulu. Oh, nggak bisa langsung linknya aja gitu ya? Kalau misalnya linknya aja nanti dia jadi link aja gitu biasanya kan? Jadi bukan videonya ya? Nggak bisa embedded link gitu ya? Oh, I see. Oke. Liz, dicoba salah satu video masukin ke situ, Liz. Video ya, berarti harus upload dulu. Harus upload video. dulu. Canva. Upload ini. Bentar. Kayaknya saya punya video deh. Tapi ya nggak banyak. Paling ya video. Oh, ini nih. Saya mau upload ini nih. Dia bisa berapa ininya? Kapasitasnya kalau upload video. Ininya ya, durasi gitu ya. Nah, ini udah. Saya udah upload video. Nih.
Bisa nih? Bisa. Bisa di. Tapi uploadnya kayaknya lama deh. Masih nunggu ya? Itu kayaknya masih upload deh. Mungkin karena besarnya kapasitas file kali ya, Liv. Tergantung. Kapasitas videonya besar, soalnya ini kayaknya uploadnya masih lama. Itu berapa menit aja tuh, lihat itu 17 menit punya menit. itu. Lama itu. Videonya lama. Bisa diedit juga nih kayaknya, bisa di-cut ya? Bisa. Webinar. Ini ngurusin apa namanya presentasi bikin kayak gini bisa seharian tahu. Iya benar. Iya benar. Persiapannya. Iya, nah ini saya edit nih videonya ya, jadi 3 menit aja, tadi kan 17 menit. Berarti bisa ya. Tapi tetap dia nguploadnya lama, ngupload di archive-nya Canva ya. Terus kalau udah selesai di save-nya gimana? Save-nya? Nah, itu save-nya yang itu Kak, yang ke atas tuh yang yang sebelahnya. Yang ini download atau yang download ya, bisa langsung di-download dulu. Tapi nanti di-downloadnya hasilnya PDF. Oh, gitu. Kok PDF? Iya, jadi nanti kalau kita edit lagi, kita masuk lagi ke Canva-nya dulu. Oh, jadi gitu. nggak bisa bentuk ini ya, nggak bisa kayak PPT PowerPoint. itu nggak bisa ya? Ini bisa nih PowerPoint. Oh, bisa langsung PowerPoint, nanti bisa langsung di present juga kayak presentasi seperti biasa, Mem. Oh, tapi berarti harus nge-link ke internet terus ya kalau misalnya present langsung dari Canva ya? Iya, tapi kalau dalam bentuk PDF tidak perlu link ke internet karena sudah. Tapi kalau dalam PDF kan dia nggak bisa gerak-gerak kan? Iya. Kalau yang berbayar, ini kan ada try Canva yang Pro tuh yang untuk berbayar, Mbak El. Kalau yang berbayar itu berarti pernah coba jadi PowerPoint tuh bisa gitu. Tapi berbayar. Kita ini kalau yang gratisan? Free. Kalau yang gratisan nggak bisa jadi PPT ya? Online bisa, online tapi online. Harus online. Oh, I see. Kayaknya gini, kalau yang basic itu dia bisa Mbak pakai PowerPoint. Ini kan saya pakai yang basic nih. Saya bisa download Microsoft PowerPoint-nya. Tapi ini kan ada animasi nih, ada yang gerak-gerak. Kalau udah di-download PowerPoint, yang gerak-gerak jadi nggak ada. Nggak bisa. Oh, gitu. Ya, jadi tetap lebih bagus kalau link ke internet ya waktu saat kita presentasi ya. Iya benar. Jadi langsung kalau di sini ya, kelas kita di gedung nggak bisa itu. Gedung M ya. Iya juga ya. Nah kalau langsung present dia ini ya kayak gini ada animasinya, ada klip-klipnya. Iya lucu. Lucu. Ya, ini dia nih. Nah itu ada Hamlet. Oh terus ininya kurva grafiknya juga animasi ya? Oh dia naik gitu. Oke. Nah ini animasi ya. Oke. Ini video ya tadi. Oke, mungkin kalau misalnya mau yang pakai PowerPoint, di-download ke PowerPoint, berarti pilihan desainnya jangan ada yang ada animasinya gitu. Jadi biar tetap bagus. Tapi kan jadinya sayang. Iya, benar-benar. Tapi kan jadinya sayang karena kan Canva lucunya kan di situ ada animasinya. Gitu. Oke. Gimana, Nunu? Ada lagi? Mau ditambahkan? Mungkin ini basicnya saja tentang Canva dan membuat presentasi yang lebih colorful, lebih eye-catching. Ada yang akan ditanyakan lagi? Kalau untuk bikin e-flyer bisa juga pakai Canva ya? Oh bisa, Mem. Ini webinar ini kan bikinnya dari Canva, Mem. Kumaha carana? Itu habis ya waktunya ya? Balik. Bentar, saya share dulu screen-nya. Mungkin terakhir ya ini Bapak Ibu materinya bikin apa sih namanya tadi? Flyer. Flyer. Itu yang. Ya, ini dari awal lagi. Ya. Design ya, create design.
Poster. Oh, poster. Oke. Nah, ini ya. Nah, banyak macam-macamnya desainnya. Di sini udah ada ya, udah ada desain yang kita pernah buat atau yang relevan. Jadi kita bisa cek di sini di search, misalnya tema kegiatan kita apa. Nanti dia Canva akan kasih rekomendasi kira-kira bentuk posternya, desain posternya seperti apa. Tuh, misalnya kita pengen Misalnya tentang ini webinarnya Sasing yang akan mau dibikin. Oke, misalnya webinar English atau English literature aja ya, English literature. Nah, ini memang kayak gini. Ini kayak yang dipakai untuk webinar kita juga. Saya ini atau yang mau lebih colorful. Nah, nanti tinggal diganti judul-judulnya. Ini tinggal kita ganti-ganti aja kegedeannya. Nah, ini tinggal diganti-ganti tulisannya, Mem. Saya kita tambah-tambahkan juga bisa. Oh, termasuk misalnya mau dimasukkan QR code gitu-gitu bisa juga masuk. Bisa, Mem. QR code kan bentuknya gambar ya, Mem, ya, JPEG. Jadi nanti bisa di-upload di sini, di JPEG. Langsung copy paste juga bisa. Misalnya kita QR code, kita copy, terus kita paste di sini, bisa. Copy paste-nya sama kok, Ctrl C, Ctrl V gitu, atau klik kanan, copy paste. Atau kayak, nah ini misalnya. Banyak sih. Warnanya udah dari sana ya berarti ya? Warnanya bisa juga kita ganti sih. Nah ini ada kolom warna, background color. Bisa kita ganti. Misalnya ini kan background colornya warna hijau, biru navy ya. Saya kita ganti mau jadi ungu. Nah dia jadi berubah jadi ungu. Kita ganti merah terlalu itu ya. Nah, kita ganti jadi tuh bisa. Bisa kita ganti-ganti juga sih, Mam. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tuh pakai bubble katanya, bubble foto si pembicara dari itu. Oh iya, ya foto. Kalau fotonya gimana nu? Fotonya Listia masukin list. Yes, Upload dulu fotonya. Yang ada aja ya tadi. Ini ya pakai ini ya, grids ya. Pakai shape dulu, jadi ditambah shape dulu. Shape, oke. Shape apa frame? Oh, di-shape-in dulu. Bisa shape atau bisa frame juga. Frame dulu ya, frame aja ya. Coba Frame. Nah ini. Nanti ini misalnya dikecilin. Saya taruh di sini ya gitu. Misalnya saya mau pakai fotonya. Tadi yang diupload tuh fotonya. Foto diupload ya. Fotonya Hamlet deh, Hamlet. Nah ini. Terus gimana? Foto Listia aja lah. Hamlet aja. Oh langsung di drag ke itunya ya. Terus dia langsung oh iya. Drag ke dalam frames-nya. Cakep. Great. Di drag ke dalam shape-nya tadi ya. Oke deh. Good. Nah, terus dia langsung jadi ini ya fotonya. Jadi langsung otomatis. Otomatis ke crop sesuai dengan bentuk frame-nya ya. Saya mau frame-nya bentuknya ini nih, yang bunga-bunga. Nah. Oke, jadi sebelah Hamlet ada foto saya gitu. Oke, terus upload foto ya. Nah, ya foto saya. Oh, harus upload foto dulu. Kalistia. Ya, upload foto foto saya ini. Oke. Ya. Nah, ini kan foto saya ya.
Saya mau masukin langsung dideketin ke gitu. Dideketin ke frame-nya gitu ya. Cakep. Oke. Ya, tuh. Cocok. Oke. Cakep. Oke. Jadi bisa banget nih buat bikin poster webinar ya. Sekarang kan webinar banyak banget, jadi bikin saving waktu. Bikinnya pakai Canva. Kak, ada pertanyaan lagi dari Ya. Ibu Maliha. Menggabungkan dua simbol bisakah? Gabungkan dua simbol. Oh, oke. Dua simbol, Nu. Bisa nggak? Jadi simbolnya ditumpuk gitu ya, Bu? Gimana maksudnya? Atau maksudnya lebih dari satu apa nih namanya? Satu poster, terus ada banyak simbol. Maksudnya gitu ya, Bu? Halo, Ibu. Oh, Ibu. Oh, tadi di chat ya pertanyaannya. Oh, betul. Oh iya, bisa Bu, bisa. Jadi satu poster seperti ini, ya ini saya full screen ya. Ibu bisa menggabungkan banyak simbol, banyak, kalau di Canva itu bilangnya elements ya. Ada stickers, ada... Bisa ditambah macam-macam. Ya, bisa ditambah macam-macam sih. Ini ada gambar dokter juga bisa. Yang kita tambah itu, terus ada bunga. Jadi bisa banyak. Bisa juga Bu untuk logo. Jadi asalkan Logo, kalau logonya bisa kita upload dulu ke yang bagian upload itu kan di bawah templates. Jadi kita bisa upload foto apapun dari laptop atau dari komputer. Ini misalnya logo gitu ya. Ya, logo apa misalnya. Jadi bisa diupload, nanti ditaruh di posternya. Dimasukin. Oke. Ya, jadi mungkin kalau buat bisnis juga ya, bisa ya. Ya, bikin bikin flyer, poster buat dicetak nanti buat promo itu bisa juga. Kayaknya bikin logo juga bisa ya, ada pilihannya juga bikin logo di Canva. Ada bikin logo di bawah. Nah, itu macam-macam bisa. Oh iya nih bisa bikin logo. Logo Jamila Natural Makeup gitu ya. Oke. Sih sebenarnya. Chrome Cakes. Oh, dari fontnya ya, dia kan ada pilihan macam-macam font. Oke deh. Oke, Nino ada tambahan? Ini udah di stop share. Sejauh ini sepertinya tidak. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin mengingat waktunya sudah. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu. Sebentar. Ini ya, tentang form evaluasi kami. Jadi, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengisi form evaluasi. Sebentar, saya kasih linknya ada di chat room ya, Bapak Ibu. Sama Mbak Linda, sama Mbak Betty sudah diberikan link untuk mengakses untuk form evaluasi. Tapi di sini saya mau tampilkan QR code-nya. Nah, ini dia QR code-nya. Jadi di pojok kanan itu ada QR code, jadi Bapak Ibu bisa langsung scan pakai handphone, lalu langsung masuk ke forms ya, yang udah saya buat, jadi langsung bisa isi form evaluasinya. Itu. Jangan lupa di situ ada isi untuk nama lengkap beserta gelar, lalu ada email ya Bapak Ibu. Jadi itu akan kami gunakan untuk bikin sertifikat, untuk buat sertifikat. Jadi insya Allah nanti akan ada sertifikatnya dan nanti sertifikat akan kami kirimkan ke emailnya Bapak Ibu. Oke.
Istia, satu lagi buat sertifikat. Iya. Kalau bisa ada nomornya ya, biar bisa dipakai. Oh, nomornya dari Sertifikat. mana ya Mem bilangnya mintanya? Dari Prodi coba. Dari Nggak tahu Prodi. juga. Oke deh, nanti Minta nomor Prodi diminta ke aja. Bu Rahayu nomornya. Yoi. Oke. Thank you, Mem. Jadi bisa dipakai buat kenaikan pangkat. Oh, ya ampun, saya terharu jadi bisa dipakai. Oke, Mem, oke. Ya, nanti coba saya thank tanyakan you ke ya. beliau ya, Mem. Ya, Mem, sama-sama. Oke, silakan Bapak Ibu mungkin diisi dulu form surveinya biar nanti bisa bisa jadi saran juga buat kami buat bisa memperbaiki kualitas nanti ke depannya. Oke. So, untuk Bapak Ibu yang udah daftar online, jadi ada beberapa nih Bapak Ibu yang udah masuk ke pendaftaran online, di situ nanti ada alamat emailnya. Nanti kami akan kirimkan lagi kalau misalnya belum mengisi untuk survei. Jadi materi dan link survei nanti akan kami kirimkan lagi via email. Gitu. Tapi kalau mau diisi sekarang, ya bagus juga. Ya. Ya udah Mungkin ada foto 7 orang. Oh iya, foto ada dulu foto ya. dulu. Ini saya close share ya Bapak Ibu. Linknya saya copy lagi, link untuk evaluation form itu ada di chat ya. Sambil kita foto dulu boleh. Bentar, ini di full Iya, screen. saya lagi pakai daster. Iya, no problem ya. Belum mandi, nggak usah ya. Ya fotonya aja, kan ini udah ada on nih fotonya. Iya, udah ya. Oke. Yuk, Bapak Ibu dulu senyum. 1, 2, 3. Oke deh. Udah, ada lagi? Nurul, udah foto? Foto Ya. sekali lagi. Sekali lagi. Iya. Oke. Siap. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Aduh. Makasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dari awal. Semoga sharing kita hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu biar pengalaman mengajar dan belajar dan mengajar di kelas online lebih asik lagi, lebih seru lagi dengan aplikasi-aplikasi tadi yang kami bagikan, kami share ya. Dan kayaknya aplikasi-aplikasi itu cukup ekonomis ya, economical, jadi nggak ada yang bayar, semuanya gratis, kecuali Bapak Ibu pengen yang paketnya premium, tapi saya rasa yang basic aja itu udah cukup ya untuk penggunaan kita sehari-hari di kelas. Oke, so terima kasih banyak, dan semoga bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Oke, so sehat terus Bapak Ibu, dan sukses semuanya, bye-bye. Selamat siang semua, selamat lanjut beraktivitas. Bye. Makasih ya. Iya, mereka sama-sama. Bye-bye. Kita copy lagi ya untuk link evaluasinya. Oke, buat ngisi. Yang udah mengisi evaluasi, terima kasih ya Bapak Ibu. Berharga sekali buat kami, buat perbaikan. Pak Wayan, diam-diam aja nih Pak Wayan. Aduh. Oke. Terima kasih ya. Pak Wayan di mana Pak Wayan? Pak Wayan udah pulang kampung ya? Di rumah atau di Udah di Jakarta? Belitung, itu dia udah di Belitung ya. Belitung, ya ampun. Udah di karantina 14 hari. Gue tahu dari mana, tebak. Instagram.